Karena bukan hanya pengawasan saja yang akan kita lakukan, tapi kita juga harus melihat potensi-potensi kerawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast edukasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, sebuah ruang diskusi santai tapi penuh makna untuk membahas bagaimana pengalaman seputar pengawasan pemilu, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keadilan pemilu di daerah kita tercinta. Saya Mentari, dan hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana peran serta pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Baik sahabat Bawaslu, seperti yang kita tahu, pengawasan pemilu adalah elemen penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan. Dalam setiap tahapan pemilu, peran pengawas menjadi krusial untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak berbagai potensi pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana pengawas pemilu dilakukan di tingkat kecamatan, tentang apa saja yang dihadapi, serta bagaimana masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilu. Untuk itu, kita sudah kedatangan tamu spesial yang pastinya memiliki pengalaman langsung dalam pengawasan pemilu di wilayahnya. Beliau adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Kuripan, Bapak Rofan Rohadisman AS, atau yang biasa disebut Bung Rofan. Oke, selamat pagi Bung Rofan. Selamat pagi. Baik. Ya. Mbak Tari. Bung Rofan, oke. Bung Rofan, kalau berbicara tentang pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, tentu ada banyak dinamika yang terjadi di lapangan. Bisa diceritakan sedikit bagaimana peran Panwaslu Kecamatan Kuripan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil, dan tantangan serta pengalaman apa saja yang dihadapi dalam pemilu serentak tahun 2024 kemarin. Silakan Bung Ropan. Baik, selamat pagi pemirsa. Sebuah kehormatan ya, saya bisa diundang dalam acara kali ini untuk bercerita ya. Sebenarnya kalau bicara tentang pemilu, baik pemilu maupun pemilu kada, ada pahit dan manisnya. Jadi yang mana dulu ini, yang pahit atau yang manis? Sepertinya lebih ke yang manis dulu kali ya. Sebelum kita bicara tentang yang manis-manis, jadi tentang pemilu ini kan ada beberapa lembaga yang diharuskan atau berpunya kewajiban untuk sebagai penyelenggara pemilu. Apa itu? Yang pertama itu adalah KPU. KPU itu adalah menyelenggarakan pemilu dari sisi teknisnya. Lalu tidak cukup dengan KPU untuk melaksanakan itu, harus ada pengawas yang namanya sekarang ini kita yang dinamakan Bawaslu, untuk mengawal dan mengawasi serta memastikan bahwa pelaksanaan dari aturan pemilu itu dijalankan oleh KPU dengan baik. Terus yang ketiga ada namanya DKPP. Itu khusus untuk mengadili ketika KPU dan Bawaslu terjadi pelanggaran dari sisi etik. Baik, kita kembali ke pengawasan Bawaslu. Memang Bawaslu berkewajiban turut serta memastikan proses pemilu itu berjalan dengan baik sesuai dengan asas pemilu, luber, jurdil. Lalu bagaimana pengalaman-pengalaman kita dari Bawaslu untuk memastikan itu berjalan dengan baik? Seperti yang kita ketahui dari Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, dan sampai kami, bahkan ada di tingkat kami, di bawah kami dua lembaga lagi yang namanya Pengawas Desa atau PKD dan juga PTPS. Nah, kerja-kerja pengawasan kami itu tentu mengawal bagaimana proses pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan jujur. Di mana di tingkat kecamatan itu kita secara selevel, secara hierarkis mengawasi yang namanya PPK. PPK ini bekerja di wilayah kecamatan setempat. Nah, PPK itu juga punya bawahan yang namanya PPS sampai ke tingkat TPS yang namanya KPPS. Memang kalau dari sisi manisnya, kita lebih enak
di sisi Bawaslu, enaknya kita bisa mengawasi, mengontrol jalannya pelaksanaan peraturan itu. Cuma di samping enaknya, pengawasan di Bawaslu ini, kerja-kerja pengawasan kita itu lebih complicated. Kenapa sih bilang begitu? Karena bagaimana kita bisa mengawasi kerja PPK itu di tingkat kecamatan kalau kita tidak sering atau tidak membaca atau tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Bagaimana kemudian kita bisa mempelajari semua aturan main itu, baru kita bisa mengawasi kerja-kerja PPK sampai jajaran ke bawahnya. Nah, jadi kita harus lebih banyak membaca, banyak berpikir, karena bukan hanya pengawasan saja yang akan kita lakukan, tapi kita juga harus melihat potensi-potensi kerawanan. Tidak mungkin kita akan ibarat menunggu orang atau menunggu PPK berbuat salah dulu baru kita akan mengadili. Tidak, bukan. Kita membuat peta dulu, kita melakukan pemetaan kerawanan atau potensi pelanggaran. Itu kita lihat. Jangan sampai terjadi dulu baru kita akan menindak. Jadi di situ seninya menjadi Bawaslu. Nah, di samping itu juga pengawasan partisipasif, karena kan ini kompleks kita di kecamatan, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi potensi-potensi misalnya netralitas ASN, terus tokoh-tokoh agama yang cenderung yang disinyalir punya keterlibatan dalam, apalagi dalam kampanye, itu juga kita harus melakukan kerja-kerja yang soft dan elegan. Jadi bisa dibilang gampang-gampang susah untuk menjadi pengawas di tingkat kecamatan. Kita harus merangkul semua stakeholder untuk bekerja sama untuk membuat komitmen bagaimana supaya kita mempunyai semangat yang sama untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau pahitnya memang kalau di Kuripan, Kecamatan Kuripan, dari rilis yang dilakukan oleh kepolisian, di situ Kuripan itu ranking 2 potensi kerawanan di Lombok Barat. Yang pertama itu kalau nggak salah Sekotong ya, terus yang kedua Kuripan atau Labu Api. Tapi walaupun Kuripan dengan jumlah desa yang paling sedikit di Kecamatan Lombok Barat, potensi kerawanan itu besar di sana. Kenapa? Karena memang Kuripan ini dari dulu punya record, punya sejarah memang banyak terjadi atau disinyalir akan terjadi banyak pelanggaran. Tapi alhamdulillah dari pemilu maupun pilkada kita bisa meredam itu. Dan akhirnya kerja-kerja pengawasan kita libatkan semua stakeholder, Porkopimcam kita dekati, tokoh-tokoh yang berpengaruh juga kita dekati untuk menjalin hubungan atau menjalin kerjasama untuk sama-sama mensukseskan pemilu maupun pemilu kada. Dan alhamdulillah Kuripan itu tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan aturan. Gitu Mbak Tari. Baik Bung Ropan, katanya Kuripan itu adalah ranking 2 menjadi ranking 2 potensi kerawanan terbesar di Lombok Barat selain Labu Api. Hal apa saja? Sekotong juga. Iya, itu kan Sekotong kan ranking pertama. Ranking kedua selain Labu Api kan ada Kuripan. Hal apa saja yang dilakukan dalam mencegah atau meminimalisir potensi kerawanan yang terjadi di Panwascam Kuripan sendiri? Baik. Jadi setelah saya dilantik waktu itu sekitar bulan November 2022, jadi langkah pertama yang kami lakukan bersama tim di Kecamatan Kuripan adalah roadshow. Kita jadwalkan roadshow itu. Roadshow untuk apa? Untuk memperkenalkan diri kepada tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah Kuripan itu. Kita berdiskusi bagaimana supaya ayo kita sama-sama atau punya semangat yang sama untuk mensukseskan pemilu di tingkat Kecamatan Kuripan. Selain itu, kami juga dekati pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok-pondok pesantren ini mengeluarkan beberapa pemilih pemula. Bagaimana juga kita kemudian mendorong pemilih-pemilih pemula ini juga ikut berpartisipasi dalam pemilu ini.
karena tingkat partisipasi atau tingkat pemilih yang pemula ini lebih besar daripada pemilih-pemilih yang umurnya udah. Dan memang kompleksitas di pemilu terutama yang notabene agak ribet model ininya, proses pemungutan suara. Jadi kita tekankan bahwa ini harus memilih cerdas yang total untuk berpartisipasi dalam pemilu itu. Nah, sekalian kita memperkenalkan diri, kita juga mendorong pondok-pondok untuk memberikan sosialisasi kepada adik-adik kita yang menjadi pemilih pemula. Selain itu juga kita berdiskusi, membangun komunikasi, bahkan membuat grup-grup untuk mudahan komunikasi dengan Porkopimcam, camat, polisi, dan posramil di kecamatan. Itu juga kita dekati. Kita buat grup untuk selalu berkomunikasi, bahkan setiap hari. Bagaimana supaya kita membangun kesadaran kepada masyarakat untuk bisa ikut atau turut serta mensukseskan pemilu. Gitu Mbak Tari. Oke, baik Bung Ropan. Di Kecamatan Kuripan itu sendiri, ini di dalam pemilihan serentak tahun 2024, pemilihan kemarin 2000 apa? Bupati dan wakil bupati. Pemilu kada ya? Iya, pemilu kada. Itu ada berapa pelanggaran yang dilakukan di Kecamatan Kuripan itu sendiri, dan bagaimana bentuk penyelesaian dari Panwaslu Kecamatan Kuripannya? Baik. Jadi memang pemilu dengan pemilu kada ini sebenarnya relatif sama, cuma ada perbedaan yang cukup membuat kita sedikit kerepotan. Apa itu? Yang paling ketara di pemilu kada, karena ini memang bersentuhan dengan tokoh-tokoh politik yang ada di kabupaten. Jadi isu netralitas itu yang sangat kental. Tokoh agama, PNS dari jajaran dinas itu sampai ke bawah itu disinyalir memang ada kecondongan ya, ada kecondongan ke salah satu paslon. Dan itu santer terjadi ketika kampanye. Ya. Ketika kampanye itu, nah akhirnya usaha-usaha kita itu akan lebih, atau effort kita itu akan lebih kita tingkatkan waktu itu. Jadi kita dekati kades-kades terutama, kades-kades terutama. Kita himbau dia, berapa kali kita hujani dia dengan himbauan-himbauan. Banjir himbauan itu di kecamatan itu kita buat. Ya, artinya bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang-orang ini, pejabat-pejabat desa ini atau kecamatan, memahami aturan mainnya. Kita sudah wanti-wanti. Nah, terkait pelanggaran ada beberapa, kalau nggak salah dua pelanggaran. Ada salah satu kadus yang terlibat dalam kampanye, aktif dalam kegiatan kampanye. Dan itu kita juga langsung tindak, sampai punishment-nya itu kita rekomendasi untuk ditindak sama kadesnya. Dan akhirnya kami memastikan bahwa kadus itu ditindak sama kades, terbukti dari surat peringatan 1, 2, 3 yang sudah dilayangkan. Itu juga yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau bisa menjadi pelajaran buat kadus-kadus yang lain atau kades-kades yang lain. Itu Mbak Tari. Ya, mungkin itu saja kali Bung Ropan ya untuk sesi kali ini. Ya. Karena ini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul siang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Oke, terima kasih banyak Pak Bung Ropan atas waktu Sama-sama. Yang sudah diberikan kepada kami untuk meluangkan waktunya untuk ke sini. Ya, cukup sahabat Bawaslu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.